kami bertiga. HP ku cepat. Salis kok diterusno ya. Kat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, penonton podcast Satu Track Jawa Besar Banyuwangi. Terima kasih masih setia menonton kami bertiga, Bang Aco, Mark Ben, untuk membahas dunia MotoGP, khususnya hasil race terakhir dan juga prediksi di race selanjutnya. Ini sebelumnya kita salam satu track dulu. Salam satu. Ya. 93. Gimana Bang Aco, sehat? Sehat. Mark Benny sehat? Alhamdulillah sehat. Itu tanyaan balik tuh aku. Iya, gimana Mas Bang Salis? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Agak ngantuk sedikit. Agak ngantuk. Nanti kalau di sini nggak ngantuk nanti. Ya, aku agak sedih. Ini karena kemarin itu udah harus kadung memuji-muji Marquez di GP Phillip Island itu udah di downgrade motornya, bisa berhasil juara setelah sempat motornya selip terus turun ke posisi 13 akhirnya juara satu. Tak puji di GP Buriram Thailand glosor. Ya Allah, gimana Bang itu? Iya. Gak menarik belas Marquez kita dipuji ada. Iya. Sudah mengakui pada kemarin podcast kemarin mengakui. Ya kemarin. Ya kan ada banyak faktor. Sebenarnya faktor teknis dan non teknis. Gitu. Itu dibahas nanti aja deh. Ya, bahas sprint race dulu, race dulu. Gimana Bang Aco? Sprint race kemarin Bang Aco. Ya. Ini jagoannya Bang Aco juga glosor. Iya. Sprint tapi. Iya. Gimana kemarin? Ya sprint race kemarin tuh top 8 Ducati semua ya. Ternyata baru sadar itu 8. Rekor itu. Mulai dari 1 sampai 8 itu 8 motornya Ducati itu masuk. Enea, Martin, Pecco, Marquez, Alex Marquez, Morbidelli, Bezzecchi dan Gia. Itu semua Ducati. Motor Ducati emang 8 ya total. Iya. Dan ini semuanya ini menunjukkan lah ketimpangan ya. Ketimpangan Ducati nah, Cup tadi ya, Ducati Cup yang dulu sempat dibilang Bang Aco awal-awal. Gimana Bang Aco, lanjut? Iya, itu kemarin jalannya sprint race itu nggak disangka ternyata Bastin ini yang juara ya. Soalnya kemarin tuh yang kita lihat tuh mulai dari EP1 ya Praksi 1 sampai kualifikasi itu kan Jorge Martin yang digadang-gadang bisa ngerebut juara di sprint race. Ternyata ya itu tadi si Besti itu langsung bablas ngacir ngilang, nggak ada yang bisa mendekati. Besti ini Enea Bastian ini ya? Iya. Besti ngacir ya Bang? Besti ngacir ya dia? Iya ngacir tanpa tersentuh itu. Terus kemarin Aco glosor itu karena apa Bang Aco? Aco glosor ya limit lagi Pak. Limit ya. Iya. Nyari limit juga. Limit memang. Nyari limit ya. Seorang Rocky ingin. Soalnya KTM juga lagi bagus-bagusnya kemarin Pak. Iya. KTM kayak Jack Miller, Binder kan bagus tuh. Binder Aprilia juga lagi anjlok. Dan ya kemarin tuh kabar gembiranya ya comebacknya si Acosta. Nah, Aco itu kan habis cedera di Motegi, main race-nya dia nggak main. Kemarin sempat jeda 1 minggu, dipikir cederanya berkepanjangan, akhirnya main di mana Buriram kemarin. Ya itu kabar gembiranya itu. Terus kayak Martin McBain, ini kan kemarin di sprint dia juara 2 dan kelihatan memang dia cari aman lah di race kemarin, di sprint race kemarin. Gimana Bang McBain lihatnya? Ya. Jadi memang karena Martin unggul 17 poinnya. Sekarang 17. Ya, kemarin unggul 22. Ya, 22. Jadi Martin sebenarnya menjaga saja gimana caranya dia tidak melakukan blunder. Sebenarnya Martin kan terkenal dengan ketenangannya
kurang begitu teruji kan. Makanya saya lihat kemarin di balapan itu kayaknya jaga ritme aja. Gimana caranya dia di depan Peko gitu aja. Karena dengan adanya dia depan Peko, pastinya dia kan marginnya ini kan bertambah, bisa mengamankan jarak dia untuk menggapai juara dunia gitu. Sedangkan Peko kalau saya lihat dia juga kemarin yang diomongkan Marquez sebelum balapan di press conference itu, salah satu cara kamu untuk bisa tampil baik, kamu harus berani tampil gila. Kan saya ngomong juga bahwasanya Peko kalau nggak tampil gila, ini jurus mabuk lah, nggak mungkin dia ngejar seperti itu, gitu loh. Tapi saya kelihatan sekali loh, Peko itu bebannya sangat luar biasa sebelum balapan. Ini kelihatan pace-nya. Sedangkan Martin dia memang tegang, tapi tegangnya dia gimana caranya? Saya harus konsisten menjaga gap, race pace bagus, dan jangan Peko nyalip saya gitu aja. Apalagi punya pengalaman buruk Mas Ben ya di GP kemarin ya. Betul. Ya, akhirnya disalip di race akhir. Iya, disalip Peko dan akhirnya Peko yang juara kan gitu. Betul. Mungkin juga jadi pengalaman si Martin juga. Terus kalau lihat duo Marquez Mas Ben, Marquez kemarin di sprint gimana penampilannya Mas Ben? Ya sebenarnya bagus, yang terutama si Marquez ya. Tapi kembali lagi, ini kan ada sebab saya bilang tadi di awal. Kenapa kok kelihatan motornya Marquez kayak ngoyo kan sebenarnya? Sebenarnya di Buriram kemarin kan ada lurus. Sedangkan GP24 dilihat di balapan kelihatan sekali akselerasinya bagus. Begitu mau tanding dengan GP24 kayaknya sudah lepas dulu kayak busuran mana. Itu memang karena ya faktor yang terjadi kemarin di downgrade itu, flywheel-nya yang dipasang kembali yang edisi lama. Jadi kalau Marquez seperti itu sama sih GP23, tapi GP23 ya luar biasa lah, dengan kemarin di sprint tuh bisa membuat rekor 8 motor Ducati sebagai pemenang. Satu di nomor 9 tuh kena Binder kalau nggak salah. Binder. Jadi itu sampai ada rekor baru pertama kali ini. Satu pabrikan 1 sampai 8 dikuasai oleh baru ini. Biasanya kan cuma 5 ya, kemarin 4 5. Ini 8 di sprint. 8-8-nya semua dari Ducati. Dan Alex Marquez kemarin juga bagus sih sebenarnya, tapi kembali lagi memang jangan samakan Marquez dengan Alex, dengan Digia, dengan Bezzecchi ya. Memang kemarin ngakui kan kesulitan di GP23. Tapi begitu dapat update flywheel yang kemarin itu, semua kan bisa merasuk ya sebenarnya. Itu juga berpengaruh di seri ini sebenarnya. Itu kelihatan sekali di race-nya. Ingat, kalau sprint itu tujuannya itu membalap secepat-cepatnya. Kalau race dia harus mengatur gimana dia menyerang, menjaga ban, gimana temperaturnya stabil, kemudian di lap akhir gimana dia bisa menyerang. Karena ada perbedaan jumlah lap ya, makanya ada perbedaan lah, ada main strategi juga kalau di main race ya. Terus kemarin kayaknya di sprint itu ada update kalau Quartararo itu dapat penghargaan ya, best take off dari Carter Error ya. T-shop. Itu karena apa itu? Sama sih kejadian seperti di San Marino itu. Jadi sebelum lap terakhir dan itu di tikungan pertama, dari baris 6 Quartararo itu bisa langsung ada di posisi 2. Cuman dia tidak lagi beruntung gitu aja. Karena apa? Barisan Ducati begitu kena trek lurus sudah selesai dah. Gitu. Akhirnya Quartararo finish di posisi 10 ya sebenarnya. Dan nggak dapat poin. Karena ya 9 selesai sama tim apa? Ducati kalah dengan itu. Di trek lurus selesai mereka. 2 langkah lebih maju. Oke, kalau di main race? Kalau di main race kemarin main race Peko, Martin sama Aco. Ini siapa prediksinya kemarin yang benar? Nggak ada yang benar. Yang Peko pertama siapa? Kalau saya kan karena ada Aco jadinya akhirnya nggak benar. Iya, Marquez, Peko, Martin, ini sama. Kemarin tuh awalnya bukan. Biasa Bang Aco itu Peko. Marquez kayaknya kemarin tuh.
Nanti dikoreksi aja. Aku Dikoreksi aku aja. Martin kemarin. Martin ya. Martin, Peko sama Kayaknya Bang Aco Martin sih. Waktu ngomong Basalis aku sama udah Martin gitu. Oh iya. Oh iya, iya. Martin. Martin Marquez yang nggak ada ya? Peko gitu. Iya. Nah, ini Peko akhirnya juara, tapi ya bisa motong Mas Ben ya, bisa motong jarak poin ya, Iya, bisa. sama si Martin ya. Sekarang tinggal jaraknya 17 poin. Nah, gimana Mas Ben ini lihat kemenangan Peko kemarin di main race GP Buriram ini berdampak untuk penentuan juara dunia MotoGP 2024 ini gimana? Ya, pastinya kemarin di Buriram Peko mencatat sebagai kemenangan yang ke-9. Kalau Martin 4, Marquez 4, Bastianini 1. Nah, jadi ini kemenangan ini juga sekaligus mentasbihkan Ducati Lenovo sebagai tim terbaik tahun 2024. Ya. Saya bilang tadi, Peko di balapan race ini bisa dikatakan seperti jurus mabuk. Dia mau nggak mau berarti mau. Harus dia memenangkan balapan itu, apapun kondisinya. Padahal Peko itu bukan pernah raja di sirkuit basah. Iya ya, pas basah ya. Di warm up Marquez pada waktu hujan. Kemarin tuh Marquez yang di peringkat 1. Tapi bukannya Peko emang jago di wet race ya Mas Ben? Di grid dia. Iya, belum pernah dia juara di wet race. Jadi kemarin ini kemenangan yang sangat luar biasa karena itu tadi istilahnya wanti-wanti yang disampaikan Marquez, saran kepada dia Peko, sehingga kamu harus harus luar biasa. Dalam artinya gini, harus berani ambil resiko gitu. Kalau enggak juara dunia enggak mungkin kamu bisa raih. Disuruh cari limit juga kayaknya. Ya itu tadi, makanya karena apa? Peko kan kelihatan manual kan, adem-adem saja kan ya. Gitu adem-adem saja kayak itu. Dia textbook banget kan. Iya, betul. Gitu. Jadi memang kemarin apa yang disampaikan Marquez nyaranin dia, kamu harus ambil resiko, dan diambil resiko itu, dan benar sekali. Kemarin begitu ketat, saya kira kemarin Bastianini tuh sempat tapi Peko tuh dengan enaknya gitu. Padahal saya gini, gak tahu-tahu nih gini sirkuit basah sampai seperti itu, halus, racing line-nya bagus gitu. Cuman beberapa kan sempat ada didekati itu sama Marquez yang akhirnya delosor. Ya. Itu simpen dulu delosor Marquez. Bang Aco, soal Martin Bang Aco. Kemarin kan ada Peko juara lah ya. Di Martin posisi 2. Kemarin sempat ada insiden kayaknya Martin itu menyentuh garis hijau Mas Ben ya. Track limit. Track limit ya. Itu kan biasanya ada pengurangan kena penalti. Kemarin itu gimana Bang Aco kalau lihatnya? Itu sih kemarin beritanya ya enggak kurang ini ya. Cuman kalau dari pengamat atau pandangan saya sendiri pribadi kemarin itu karena mungkin dari gap karena kan di belakangnya Martin terlalu jauh kali ya. Jadi makanya long lap itu nggak muncul. Padahal dia sudah kena track limit. Makanya si Peko sendiri kan protes kayaknya tuh. Iya, protes. Ini menunjukkan tangan 4 salah dia. Iya, sudah 4 kali. Gestur. Saya udah menghitung kayaknya 4 gitu. Itu entah hitungan saya yang salah atau gimana bilang gitu kan dia. Jadi mungkin hukuman track limit itu kalau tidak ada yang dirugikan mungkin tidak terjadi. Selama tidak ada yang dirugikan pembalap lain. Biasanya kalau track limit mungkin gap antara dia mengejar si Peko jadi dekat, mungkin itu bisa merugikan Peko akhirnya kan. Karena nih gapnya masih jauh dan yang di belakang juga perhitungannya mungkin kurang lebihnya itu, tapi nanti bisa dikoreksi kok, bisa dikoreksi, nanti bisa diskusi di kolom komentar kan. Saya juga belum ngulik itu, kenapa si Martin itu sampai nggak long lap. Ya. Kalau gitu Mas Benny, lihat Mas Benny, ini kan dengan jarak tinggal 17 poin, benar ada kesempatan buat Martin untuk bisa mengunci juara di GP Sepang besok Mas Benny. Nah, itu dengan catatan ya si Martin bisa dapat poin seenggaknya 37 poin. Betul. Di atas Peko. Dan itu catatan kayak gitu ya kayaknya ya mustahil kalau Peko
ndelosor di 2 balapan itu. Iya. Hitungannya sebenarnya 4 balapan ya. Karena sprint 2 sama balapan ya, 2. ya. Maksudnya di 2 race lah. 2 race, Di 2 seri lah. Gitu. Gimana Mas Benny lihatnya? Iya. Peluang. Memang gini, peluangnya memang yang terbesar memang Martin ya. Harus bisa menjaga tadi Karena ada unggul 17 poin kan. Iya, betul. Sedangkan di sprint itu kan nilainya 12 di juara 1, kemudian kalau di poin race-nya kan 25, berarti 37. Kan tadi sudah margin 17. Berarti kan 20. Saya kira 20 yang diperebutkan besok ini kan kayaknya nggak mungkin, nggak masuk akal, kecuali Peko itu ndelosor di semua balapan, di semua balapan, di seri dan juga iya. di sprint dan juga betul. Di main race. Katakanlah di sprint race dia ndelosor, berarti min 12. Ya. Martin juara. Dapat 12 berarti sudah 24. 24 caranya. Nah, kemudian di race, nah 24 ke ini tadi 25 ya. Katakanlah Martin juara 2, berarti dapat nilai 20. Berarti 44. Peko mendapatkan 25. Kalau nggak salah terpaut masih menang ini masih berat, masih harus ditunggu seri terakhir. Gitu. Memang penentuannya masih di seri terakhir. Kalau dihitung seandainya Peko juara 1 di 4 seri ini, Martin di 2, itu juara dunia hanya terpaut 1 poin. Hitung-hitungan tipis 1 poin. Ya. Dulu pernah ada nggak Mas Ben yang kayak gitu catatannya gitu? Ada sih. Jadi tahun-tahun dulu itu kan pernah ada balapan yang antara kayak Rossi, Don Lorenzo itu. Jadi kalau di catatan yang kita punya itu dulu di Hayden sama Rossi tahun 2006. Itu ya selisih poinnya itu sama. Maksudnya sama-sama berseteru. Kemudian ada Lorenzo dengan Rossi tahun 2009. Lorenzo sama Rossi juga tahun 2015, Marquez dengan Dovizioso itu juga pernah tahun 2017, 2020 Mir sama Quartararo, kemudian ada Bagnaia, Quartararo tahun 2022, kemudian ada Bagnaia lagi sama Martin 2023, dan sekarang 2024 Bagnaia sama Martin. Nah, ini sebenarnya kesempatan Martin buat balas dendam lah gitu. Iya. Kalau bisa menjaga karena tidak dipilih Ducati Lenovo. Iya, tapi itu tadi musuhnya bukan hanya Peko kalau sekarang. Musuhnya pabrikannya sendiri. Betul, gitu. Biar bisa disabotase, mau ngerti Mas Ben. Nah, itu tanda kutip. Makanya saya bilang Ducati ini kan nggak mungkin, bahasanya bener ngomong di media gini. Tapi di belakang, gimana cara kita mau satelit mau pindah ke Yamaha, lu gimana dikalahin sama satelit, malu lah gua ya. Meskipun yang menerima nanti ini nomor satunya sebenarnya Martin juara dunia, yang mendapatkan nama sebenarnya bukannya Aprilia, tapi kan Ducati. Iya, karena pada waktu itu juara pakai Ducati. Tapi karena itu dikalahkan oleh tim satelit dan satelitnya belot besok belot Pramac betul desa. Saya kira ini sangat menarik sekali. Makanya kalau melihat hitungan tadi Samen ngomong Mas Alis, Peko sama Martin ini saya kira akan berakhir sama seperti diomongan waktu menang di Motegi ya. Gimana Peko ngomong kita diajak ke Valencia, iya ke Valencia. Kan saya dijawab sama Martin. Dan ini sebenarnya kandangnya Martin ya di Spanyol lah. At least di Spanyol. Marquez juga. Iya. Bang Aco lihat ini gimana? Kalau Mas Benny prediksinya bakal ditentukan di seri akhir ya, nggak selesai di Sepang aja. Kalau Bang Aco lihatnya gimana Bang Aco? Ya kurang lebihnya sama ya, karena mereka berdua ini kan memang rematch dari tahun kemarin ini. Iya. Ini diulang lagi ini. Peluang untuk juara yang saya bilang sebelum podcast kapan itu yang ditantang Motegi. Nah, sebenarnya sih tekanan ini adanya di Peko. Iya. Peko itu sempat kemarin setelah race di Motegi, dia tuh sempat mengisolasi diri loh. Karena agak depresi. Dengan wartawan, dia nggak mau ada wartawan pada waktu itu. Nggak tahu habis menang kemarin sudah bisa nerima wartawan balik. Kenapa itu Bang?
Karena ya itu mungkin tekanan. Karena Jadi setelah race di Motegi dia mengisolasi diri tanpa ada orang siapapun, dia mungkin pengen anu lah, pengen menenangkan Ya. diri lah ya, refleksi lah. Karena race-nya ini kan deket-deket ini. Ya, Satu minggu satu minggu. nanti Sepang 1 minggu lagi. Mm-mm. Nah, makanya balapan kemarin tuh sih sebenarnya, kalau ini sebelum saya ngebahas yang tadi tuh tentang balapan ini, sebenarnya ya itu tadi, kalau aktor utamanya kemarin ya tetap Marquez, Mm-mm. karena Di apa di GP? balapan di main race. Oh, oke. Aktor utamanya itu Marquez. Kalau enggak Loser mungkin bisa selesai juga Peko. Iya. Pada waktu itu. Cuman ya itu ramenya jalanan balapan itu karena ada Marquez kemarin. Iya. Pas begitu Marquez Loser ya tambah rame lagi gitu loh. Tambah rame lagi. Jadi bagi fans yang nggak suka dengan Marquez ya tambah rame lagi. Cuman memang gantinya man of the match-nya aja itu Acosta. Betul. Ya. Itu yang buat jadinya rame lagi. Karena si Peko ini sudah nggak sentuh. Dengan kegigihannya dia disalip-salip, sempat disalip Marquez. Ya. Disalip lagi kan rame jadinya kan. Akhirnya Losor hilang si Peko, ya udah tinggal Martin sudah gapnya sudah terlalu jauh, tinggal ngelihat balapan si Aco. Jadi untuk hasil apa penentuan juara ini, Kalau untuk penentuan juara ini, Bang Aco prediksinya apa? Selesai di Sepang aja atau sampai akhir? Harapannya harapannya sampai akhir. Biar tambah seru. ya tambah seru ya. Harapan sampai akhir. Marquez sudah nggak bisa ngejar Mas Ben ya? Sudah nggak bisa. Sudah wes. Dia ya itu dia sama Pasti ini aja, tinggal perputaran Podium 3. Podium 3 aja ya. Perunggu. Oke, nyambung Bang Aco tadi sempat nyinggung Aco. Aco ini kemarin akhirnya bisa naik podium lah juara 3, dan kemarin sempat ada beberapa klip yang seru, dia saingan sama Binder sama apa lagi Miller. Nah, gimana? Lihat Ya, Aco kemarin. karena dia Apa pas cedera? Dia comeback, lawannya Miller sama Binder untuk memperjuangkan podium 3. Makanya saya bilang aktor utama tetap Marquez karena dia di Loser tambah rame lagi. Dapat hibah ya Mas Ben ya? Sebenarnya Enggak bukan juga. dapat hibah, Enggak. Itu nyicil dia. Nyicil memang. Nyicil ya. Memang fight dia si Aco. Man of the match-nya itu kemarin kalau saya lihat jalan balapan itu si Aco. Kalau Fan Aco ya. iya. Kalau Mas Benny lihat apa ada sesuatu yang diperbaiki sama si Acosta ini setelah di sprint race Ya. The Loser, terus pada waktu main race oke lah dia dapat podium 3 itu bagus kan, buat dia. Apa ada sesuatu yang diperbaiki kalau Mark Benny lihat? Gini, sebenarnya kan balapannya wet ya, Iya. hujan. Kalau balapan hujan itu settingan itu berubah semua. Jadi kalau ibaratnya awalnya settingannya kering terus balapannya hujan, itu ibaratnya semua pembalap adalah 0. Karena apa? Tidak mungkin Ducati yang punya power besar dia akan di depan, nggak mungkin. Jadi sebenarnya hampir dikatakan rata. Tinggal gimana caranya memanage roda, karena dingin, jaga temperaturnya jangan terlalu dingin, bisa delosor kan seperti itu. Jadi kemarin saya lihat Acosta memang ini ya nggak mau disalip ya sama Miller maupun Binder, karena dia merasa gue pabrikan tahun depan ini gue tunjukin gue bisa lo ngalahin lo di sirkuit basah. Kesempatan yang kita karena kembali lagi di sirkuit basah ini ibaratnya semua itu sama rata untuk power apa dan sebagainya, meskipun kalau sudah di trek lurus itu jelas beda. Karena kalau di tikungan kan kemarin setelah mau finish kan sudah mulai mengering. Acosta sendiri sesumbar dia bisa ngejar Peko katanya. Ya seperti itu. Jadi kemarin sih memang mungkin setelah beberapa kali jatuh dia diinfokan, karena kayaknya paling banyak sekarang Acosta yang jatuh daripada Marquez ya. Berapa? Mungkin sekitar 16 ya mungkin ya. Lebih banyak pokoknya. Karena di Motegi apa kan jatuh di ini jatuh, jadi mungkin antara 16 atau 17-an itu. Itu selisihnya dikit tapi kan sama Marquez. Iya sama dikit. Jangan sampai rekor banyak lah, biar Aco lah kan sebagai Rocky kan mencari sensasi, mencari limit itu. Enggak, kalau jatuh karena kesalahannya sendiri ini emang si Marquez ini nggak bisa mengendalikan motor atau gimana Mas Ben? Nah, gini. Kemarin tuh kalau saya melihatnya Marquez itu kan sebenarnya
saya bilang karena Marquez lagi momentum ya, lagi senang-senangnya, terlalu bersemangat, dia di tikungan itu dia miring lebih dari 1,5 derajat dari lap sebelumnya. Dan ingat itu masih basah di tikungan. Padahal seandainya Marquez kalau mau sedikit dia mungkin bisa menjaga nyalip di track lurus. Kayaknya saya lihat kemarin Peko sempat kesulitan juga, banyak sama mungkin temperaturnya ya. Sempat ini kekejar itu karena temperaturnya gitu loh. Makanya karena saya melihat Marquez di sana seandainya nggak ada curbing, kan ada curbnya tuh. Begitu jatuh, akhirnya lebih fatal. Iya. Iya, berarti kan nggak bisa mengendalikan motor, Mas. Iya, nggak bisa karena bener sirkuit Buriram itu aspalnya bagus, drainasenya juga bagus di kanan kirinya itu bagus, man. Cuman ya kembali lagi faktor keberuntungan aja. Ya, Tapi untungnya masih bisa membawa motor itu sampai karena yang delosor itu yang sering delosor di musim ini kan Marquez sama Aco lah nomor 1 lah ya. Nah ini dua orang ini dianggap kayak guru dan murid lah gitu loh. KTP Spanyol. Nah, KTP Spanyol juga. Terus Mas Benny emang sering cari limit. Tapi kalau lihat itu kadang bisa memukau, bisa juara si Marquez, terus tiba-tiba delosor lagi gitu loh, Mas Benny. Ya memang ya faktor kembali lagi balapan ya kalau nggak menang ya delosor kan saya ngomong itu. Dan faktor kemarin kan tidak beruntung aja waktu menyalip mau Peko yang sudah kelihatan kalau itu kelihatan bisa ya Marquez sebenarnya karena Peko kayaknya temperaturnya juga bermasalah juga banyak kayaknya. Itu cuman itu tadi curbingnya ada gundukannya, jadi kayaknya dengan gundukan itu lebih fatal. Tapi untungnya Marquez masih bisa lanjut. Sebelumnya kan Bastianini yang jatuh itu. Bastianini akhirnya satu lap berikutnya Marquez. Gitu. Untungnya mereka sama-sama masih bisa naik istilahnya masih bisa race lagi karena apa? Menjaga untuk P3 di akhir musim. Marquez. Iya, sama Bastianini rebutan. Terus kalau kemarin Morbidelli, Bang Acu, Morbidelli juga kayaknya ada insiden juga. Iya, dengan Quartararo. Iya, Untuk juga mengantung lap penalti di lap 8. Terus akhirnya itu sayang tuh Pak, Quartararo itu Pak. Iya. Memang itu, soalnya lagi bagus itu Quartararo itu. Iya. Stabil ritme racing juga bagus, Yamaha-nya juga lagi bagus-bagusnya, tiba-tiba diseruduk sama keras sekali itu. Kemarin tuh ya saya berharap sih Quartararo itu ada 5 besar malah kemarin. Bisa, seandainya kalau nggak kejadian. Nggak kejadian ya. Iya. Makanya saya bilang saat balapan race-nya hujan, settingan tuh kembali semua pebalap itu standar. 0 lagi. 0, iya. Jadi siapa yang paling berani ambil resiko ya sudah. Itu. Dari saya itu mungkin. Terus kalau ini kan kemarin kita tahu di GP Phillip Island ini prediksiku kemarin Marquez itu nggak bisa menunjukkan taringnya lah karena kita bahas di podcast sebelumnya kan di downgrade motornya itu. Ternyata dengan kondisi disunat kemampuan motornya itu disunat dalam tanda kutip, ternyata Marquez justru juara dengan cara yang heroik banget pula ya. Sempat turun di posisi 13 akhirnya juara. Ini kan sesuatu yang sampai aku bilang loh, aku mengakui dipilih. Dan terus ternyata di GP Buriram ini delosor dan ya meskipun Bang Aco tadi bilang kalau nggak delosor bisa saja nyalip si Peko ini, tapi kan ya pada akhirnya nggak terjadi, gagal juara. Dan ada anggapan, aku sempat baca berita kalau ya sempat kesulitan karena dengan disunatnya kemampuan motornya si Marquez ini. Kalau Mark Ben ini lihat gimana Mark Ben, perbedaan GP24 dengan GP23-nya si Marquez. Ini ngapunten aku kalau banyak tanya ya karena emang wartawan ini pembawa acaranya ki wartawan, jadi nih posisinya skeptis aku, nggak tahu soal GP itu loh. Oke. Kok Mas Benny gimana? Jadi gini,
memang efek dari downgrade itu Iya. yang dilakukan di GP23 itu memang sangat berpengaruh. Jadi kita harus membedakan itu track mana. Kalau di Phillip Island kan tracknya mengalir, tidak perlu hard braking, pengereman keras, mengalir tapi ini terus continue. Sedangkan di Buriram itu adalah perlu hard braking, gitu. Terus banyak track lurus, gitu, track lurus. Kemudian perbedaannya si gini, GP24 sama 23 kembali lagi ke masalah flywheel tadi, roda gila. Karena roda gila waktu kemarin dipasang, putaran RPM-nya kan jadi ringan. Jadi dia masuk akselerasi motor, kemudian keluar masuk tikungan kan lebih ringan, otomatis lebih nyaman itu. Apalagi sirkuitnya flowing ya. Tapi dengan adanya downgrade dan kemarin Marquez dikembalikan lagi motornya flywheel yang lama, yang lebih berat, otomatis secara logika lebih berat, berarti RPM-nya kan juga berkurang. Tidak selincah yang di sebelum di downgrade. Otomatis dia RPM-nya sulit mencapai tinggi, berat putaran mesinnya, otomatis masuk keluar tikungan, akselerasinya kalah dan kelihatan sekali, gitu loh. Di kualifikasi, kelihatan sekali kemarin itu. Jadi faktor-faktor itu sebenarnya yang menjadi ini saya melihatnya dari sana. Kemudian sebenarnya Marquez itu sendiri kan baru tahun ini kan di Ducati ya, 11 tahun ke Honda dan baru tahun ini Ducati baru 1 tahun, belum 1 tahun lah Ducati. Dia kan baru menemukan base setup motornya itu di Austria. Dia tuh ngomong sendiri di media bahwasanya dia baru menemukan setup itu di Austria. Ibaratnya ya karena dia pembalap baru ya wajar lah. Cuman setup ini kan sangat bermanfaat sekali digunakan motor di setiap track. Jadi setup dasar yang dia gunakan ini nanti di track tertentu mungkin tracknya banyak track lurusnya, tinggal rubah apa suspensi kekerasannya atau gimana. Kalau RPM nggak bisa kan sudah. Kalau pembalap lain Mas Ben untuk setup ini apa juga belum bisa menemukan? Ya sepertinya sama. Buktinya kalau kita melihat sama-sama GP23 ya, kan kesulitan. Dijia, Bezzecchi, Alex Marquez sendiri yang satu timnya, kemudian apa sih lagi Dijia, ya 4 itu ya. Itu kan kesulitan. Tapi begitu flywheel-nya diganti, mereka merangsek kan kemarin itu. Apalagi sekarang dengan kelihatan kemarin. Ya memang faktor yang di race kemarin menang itu ya kembali lagi ke tracknya itu tadi. Karena tracknya sedikit stop and go. Kalau di di Phillip Island itu kan flowing, mengalir. Itu. Seandainya Marquez menemukan setup dasarnya itu waktu di tes kedua di Sepang, kan pertama di Valencia, di Sepang terus di Valencia, dia menemukan dia mungkin bisa berbuat banyak, lebih bagus. Setup ini kan ditemukan di tengah-tengah menjelang paruh musim gitu. Jadi nanti biasanya setup ini beda-beda setiap pembalap ya. Kenapa? Berpengaruh pada postur tubuh. Alex Marquez sama Marquez kakak adiknya itu 180 tingginya. Beda. Jadi mempengaruhi aerodinamika otomatis, suspensinya, kekerasannya, terus daya pantul reboundnya itu juga mempengaruhi. Setupnya seperti itu. Kalau bicara data telemetri, ya Frankie itu yang melihat gini. Jadi kemarin khusus setup yang di Marquez mengakui dia baru menemukan setelah race Austria. Tapi pada akhirnya itu browser iya di Austria itu loh. Iya. Udah berapa seri yang lalu ya? Iya, sudah banyak memang. Ya itu tadi kembali lagi dia akan mencari berbalapan kan untuk menang. Iya. Balapan kalau nggak menang ya delosor gitu. Nanti saya bilang limit kok. Dia memang bener karena dia sebenarnya kan belajar Marquez ini di tahun pertama ini di Ducati. 11 tahun tidak mudah, membalik telapak tangan 2 kali loh kalau menurut saya, karena Honda berarti emang belum bisa mengendalikan si Grace ini ya, motornya sekarang ini ya. Iya. Mengakui berarti ya. Saya akui memang belum bisa mengendalikan motor ini ya. Bukan gini, riding style-nya. Gitu. Otomatis belum bisa merubah riding style. Karena saya lihat Marquez kadang-kadang masih menggunakan front end. Gitu. Masuk seperti itu. Kayak kemarin sebenarnya dia di Buriram sedikit kalau saya lihat dia kayak main gini loh. Front end loh. Ya kalau kita gini itu RP nyenggol ta? Enggak, maksudnya tuh lebih cepat ya. Tapi kan karena
sudutnya dia mengakui 1,5 derajat lebih rendah Rendah. dibandingkan lap berikutnya. Berarti kan dia mencoba mencoba mencari ini, mungkin mencari jalur tikungan, karena begitu masuk dia agak dalam, keluarnya dia mesti ada bisa ini. Ternyata dia Glosor. tidak beruntung. Tuh. Kalau Bang Eco setuju nggak Bang Eco ini? Ini yes, nggak apa-apa lah kita bahas Marquez lah di yang apa di soalin lah soal GP24 GP23 ini kan. Kalau Mark Ben ini lihatnya apa ya, meskipun kemarin di Phillip Island bisa menang, tapi itu emang berpengaruh dengan apa namanya Red Hat Device. red hat device-nya. Kalau Iya. Bang Eco lihat gimana? Sangat berpengaruh karena ya itu tadi kembali ke riding style, terus Profil si nganu juga si Sirkuitnya. sirkuit juga. Iya. nah, sebelumnya memang kan Marquez ini kan sudah 11 tahun di Formula Iya. untuk merubah riding style dari pabrikan Jepang ke Eropa ini adaptasinya juga butuh waktu sebenarnya, walaupun Marquez itu seorang juara dunia. Jadi makanya kan sekarang mungkin kayak dulu pembalap yang bisa ngikutin motor, sekarang kan maunya kan motor yang ngikutin pembalap kan gitu, saking teknologinya sudah banyak sekali. Makanya Marquez sendiri sebenarnya mengakui dia masih belum bisa menguasai sepenuhnya. Jadi si Marquez sendiri masih tetap belajar sampai akhir musim. Nanti kalau mau dilihat Marquez itu tahun depan deh, nggak ada alasan lagi sudah kalau Marquez, kalau dia sudah sampai Deal ya, iya deal tahun depan Deal ya. itu, deal ya, tahun depan kalau mau ngelihat deal ya. Iya, Ini tahun kalau depan nih jangan kalau- alasan ya, jadi jangan kalau alasan sekarang gula limit lah. ini, oke, karena ya anggap aja namanya dia baru masuk di tahun dari 11 tahun tiba-tiba masuk ke Ducati. Iya. 1 tahun ini pembelajaran lah. Pembelajaran sebenarnya sudah cukup Iya. bagi Marquez untuk Eh. 1 tahun ini. Nah, tapi kalau datanya Marquez musim ini jatuh glosor berapa kali Mas Ben? Kurang lebih 16, Ya, sudah Oh, berhasil. 15. 15 kali glosor loh ya. Iya. Ya, itu belajar sudah itu, salah satu belajar. 15 kali glosor sampai emang dianggap dia nggak bisa mengendalikan motor, Iya. nggak bisa menguasai motor. Nah, gitu. Lah ini kalau dibanding pada waktu masih di Honda, gimana Mas Ben? Lebih banyak Honda. Justru lebih banyak Lebih Honda. banyak Honda. Nah, berarti kan nggak apa jenisnya nggak make sense kalau Oke. dengan alasan Oke. masih mencari limit dan Iya. masih mencari apa setup dan lain-lain kan nggak make sense berarti. Iya. Sebenarnya kan di Honda itu kemarin motornya, mohon maaf, kurang maksimal. Hanya Marquez saja dia bisa mengendalikan motor yang kondisinya seperti itu. Buktinya, ya enggak. Buktinya kalau kita bicara Luca Marini, nggak pernah jatuh. Iya kan? Mir. Nggak pernah Joan Mir. Joan Mir masih jatuh dia. Karena tahu dia pernah merasakan tahun sebelumnya. Nah, Luca Marini nggak pernah jatuh kan? Dalam artinya apa? Tidak mencapai, mohon maaf, limitnya. Tidak. Karena tahu motornya Honda itu lagi kurang perform. Berarti Mas Benny pengen bilang kalau tolok ukurnya itu bukan banyak-banyakan jatuh, apa bukan sedikit-sedikatan jatuh gitu. Ya Gini. siapa yang bisa dapat poin dengan motor yang sama itu tadi Ya, gitu dalam arti poinnya. gini, dia pembalap jatuh tuh kembali lagi kan mencari limit. Mencari limit berarti dia tahu motor ini kekurangan kelebihannya di mana. Seandainya dia sudah menemukan itu, berarti dia memanage. Tapi kembali lagi, balapan kan ada selain pembalap, lagi faktor luck terakhir. Gitu. Jadi tidak bisa. Motornya sudah bagus, bener, enak. Tapi tiba-tiba kena eksiden ini dan sebagainya. Enak mimpin diseruduk atau seperti itu. Itu faktor keberuntungan. Jadi sebenarnya memang benar. Kalau kita mencari limit atau pembalap itu karena pengen tahu potensi yang sesungguhnya. Apalagi Marquez itu kan belajar. Gitu. Ya 11 tahun di Honda, Ducati baru berapa bulan. Padahal pembalap lainnya yang menggunakan GP23 tahun-tahun sebelumnya dia pakai Ducati. Seharusnya pembalap Ducati yang sebelumnya harus bisa mengalahkan Marquez. Padahal ini sekarang Marquez sudah poinnya di P3. 200 lebih poinnya. Hampir kisarannya sekitar 150-an gitu jaraknya dengan GP23 yang di belakangnya.
gitu. Yang masih Iya, padahal itu tahun-tahun sebelumnya mereka pakai Ducati GP apa namanya 22. siapa aja Ben kemarin yang Iya, yang pakai GP23 itu Digia, Anthony, Bezzecchi. Ya, kalau sebelum Alex Marquez Marquez. yang di crash ini itu siapa? Dulu ada Enea Bastianini Ini ya. sama ini ya Alex dulu. Marquez. Oh. Iya. Enea kan juaranya di Sepang Oh. tahun kemarin. Itu Alex Marqueznya di sprint gitu. Jadi sebenarnya ya bukan perdebatan sih. Kalau pembalap nggak mencari limit, ya adem ayam kayak Luca Marini dah. Tapi poinnya ya segitu-gitu aja Ya, gitu. gitu aja. Maksudnya Ya baru gitu aja kan. kemarin dia dapat poin. Dapat poin berapa? 4 kalau nggak salah di Brunei. Iya. Karena apa? Banyak pembalap yang delosor. Tapi untungnya masih bisa melanjutkan. Kembali lagi karena Marquez sama Masti ini kan kepingin dapat poin juga. Biar ada tambahan poin-poinnya. Pundi-pundi poin. Ya tapi oke lah, masuk akal. Berarti bukan karena itu tadi ya yang ambisimu melebihi bakat. Oh, itu omongannya Rossi waktu dimarahin sama Casey Stoner. Oh, itu. Oh iya. Itu bukan buat Marquez berarti. Bukan, itu buat Rossi itu. Dia ngomong karena Rossi nggak segitulah soal pembalap senior. Yang baru kan ambisi melebihi tekad. Itu memang ngomong sendiri itu. Karena ya itu tadi, mosok pole senior gak gelem disalib. Kan lucu. Ya ini kembali lagi tadi. Oke ya Pak, kalau Ya. misalnya Marquez itu memang takuin memang. Cuman plus minusnya Marquez itu dia tidak bisa, dia bukan tipe pembalap pengembang soalnya. Jadi motor Maksudnya? yang betul, jadi dia tidak bisa kalau saya pribadi ngelihat Marquez itu dia belum dia tidak bisa mendiagnosa kelemahan motor itu di mana. Dia taunya sudah Si Marquez. Iya. Makanya apa Iya, cari dia limit pakai, terus dia gitu. pakai motor apa aja jadi memang Marquez akuin. Cuman ya itu tadi dia untuk mendiagnosa itu malahan si insinyur yang mendiagnosa si Marquez. Close upan Mas Benny pas Jadi- Mas Bang Aco ngomong kayak masih gue pantau ya. Jadi ini dari saya. Ya gak apa-apa Bang, serang aja dulu. Ngomong kemarin tuh. Karena ya itu untuk kelemahan motor jadinya kan nggak terdiagnosa sama. Karena kehebatan itu kan hebatnya Marquez, saking hebatnya Marquez. Jadi Dian apa maksudnya dia nelan semua yang dikasih ya, gitu. Jadi minusnya motor itu sudah ditutup sama Marquez. Kemampuan. Dari kemampuannya Marquez. Iki malah seneng wong emang. Iya, tapi kan motor nggak jadi apa-apa. Oh gitu. Setelah sepeninggalannya dia sudah nggak bisa apa-apa motor karena warisan ya ini sebelum-sebelumnya. Ini hal yang bagus. Itu minusnya. Itu hal yang bagus apa yang jelek minus? Minus. Plus berarti. minus. Plus minus. Berarti dua apa lah ngarani? Plus minus. Dua mata pisau. Ya, sama-sama menguntungkan, ada ruginya juga kan? Iya. Kalau gitu. Ya kan nggak ada juga yang sempurna kan pastinya kan. Kalau Bang Marben, Saya setuju yang satu aja sebenarnya. yang mana? Yang menutupi minusnya kelemahan motor. Itu setuju saya. Tapi kalau soal Marquez yang nggak Nggak bisa bisa. mengembangkan, Itu saya nggak sepakat. Nggak sing iku apik soalnya Nggak deh. sepakat saya. Mereka yang Karena menutup gini, menutup gini. kekurangannya motor apik soalnya bagi dia. ya enggak, saya kan ngikutin Iya. tadi. Ya nggak apa-apa kan, kita Iya, berbeda iya. pendapat. Enggak apa-apa, Gitu. nggak apa-apa. Saya tertarik sepakat yang menutupi minus motor yang Iya. terjadi di Honda. Sudah, Oke. tutup ya. Kalau yang masalah pengembangan, saya kira, nah ini kita bicara Ducati 2023. Marquez bisa memenangkan pakai Ducati 23. Gigi sampai ngomong, pikir gini, Marquez dapat motor jatah yang apa? Ya. Yang spek pertama kali kan? Yang pertama kali, yang punyanya Zarco, Yang nggak yang update. tidak diupdate, Ya. tapi dia bisa ngerecoki. Ya. Nah, akhirnya apa? Bukan menutupi lagi. Skillnya dia ngomong, Itu Gigi, hebatnya. itu. Itu hebatnya Marquez. Terus Gigi tahu, Iya. gue kasih motor pabrikan spek standar, tapi lu bisa ngecoki GP24. Itu hebatnya. Langsung kasih kode. Saya punya videonya tuh. Saya pakai status kode keras. Nggak sampai setengah musim kan langsung apa? Ditarik pabrikan. Itu dari sana. Kalau bilang saya nggak sepakat yang tidak bisa mengembangkan, karena Marquez itu pengalamannya di Honda nggak bisa diragukan lagi. Cuman kan motor pabrikan Jepang sama Eropa kan jelas beda. Tapi dia juga bisa berusaha untuk gimana cara melihat. Dia kan proses belajar. Oh, kayaknya butuh yang ini. Apa buktinya Mas Ben? Ya, buktinya dia bisa menang dan
Ya. Terutama yang Maksudnya, paling untuk membantah apa pernyataannya Bang Aco tadi yang ya ini kalau dia masalah nggak juga. bisa, oke. Sama lagi kan, dia bisa menang karena apa? Berdiskusi dengan Frankie Charjadi, kepala mekaniknya. Gue di Honda biasanya kayak gini kan. Gue tuh Mas Ben, Honda, Isun. ya, aku ngomongnya gitu. Nanti pakai subtitle ya. Bos, gitu ya. Bos, biasanya saya di Honda kalau front end kayak gini, bisa nggak disetting? Ducati ini kan terkenal di belakangnya untuk cengkeramannya. Bisa nggak dirubah sedikit berapa persen di ke depan biar aku bisa main langsung nusuk tikungan. Itu dia ngomong sendiri sama Frankie. Dan Frankie ngakui Marquez itu memang mencoba merubah. Saya khawatirnya besok di 2025 ini. Iya. Gigi membuat motor yang Marquez yang Spek. speknya bisa front end. Gitu loh. Makanya saya mohon maaf membantah karena saya ngikutin. Gitu. Coba dilihat. Sedangkan Peko sangat nyaman dengan rear belakang, gitu loh. Dia ngakui, apalagi dengan komponen Michelin yang terbaru, karkasnya yang lebih kan time lap-nya kemarin di Misano langsung 30 sekian kan. Ya. Tapi ada efeknya tuh Pak nanti. Oh Pak. iya. Ada efeknya kalau motor itu dibuat se-Marquez. Iya. Kasihan yang lain nggak bisa pakai. Sementara ini kan Maksudnya Ducati di satu timnya, rekan satu timnya. kan akhirnya kan mengikuti kan. Itu Pabrikan dia. ini kan si satelit kan mengikuti pabrikan. Oh, kan? gitu Pasti ya. kan gitu kan. Oke. Update-annya pabrikan kan satelit mengikuti. Nah, untuk sekarang aja yang 8 motor Ducati itu kan bagus-bagus semua tuh. Merata lah ibaratnya. Iya. Ya kan enggak ya, siapa tahu emang khusus berapa motor buat Marquez Nah. tok, yang lain ya. Oh iya. Buat dan bagus ini loh. Ada. Saya kan bilang tadi kan komunikasi dengan Frankie Iya. Charjadinya ngomong. Dia ngomong sendiri. Gimana bisa nggak? Ya makanya saya bilang setup dasarnya itu tadi coba diulik-ulik sedikit. Itu pas sama ikut nongkrong Mas Ben. Enggak, itu ngomong sendiri. Frankie itu ngakui bahwasanya Marquez itu kepengen ada sedikit sentuhan front end front end. di P23. Ducati kan hanya cuma mendengar, mungkin ngomong, loh kok bisa kayak gini settingannya gini. Yang kemarin di kota ya, yang jatuh ya waktu mimpin ya Mas. Oh iya. Itu kenapa kok bisa sampai di depan? Ternyata kan ringnya bermasalah. Tapi Gigi tanya, Marquez minta settingannya dibuat ini. Kayaknya sudah ada komunikasi. Sudah. Bisa akhirnya bisa apa? Juara-juara itu. Ya bisa jadi salah satunya itu. Request. Sebenarnya kalau kalau dilihat Marquez balapannya sebenarnya tidak mengandalkan belakang saja sekarang. Dia mencoba meng-compare antara front end sama, meskipun saya akui sendiri, ya silakan dilihat. Marquez tahun ini tuh lebih halus pakai Ducati. Iya. Silakan Benar, dikomentar. itu benar. Ya. Lebih halus lebih smooth. Lebih smooth. Makanya lebih smooth. Saya kenapa? Ya itu tadi. Saya sebenarnya kepengen Frankie ini ditarik ke pabrikan Ducati sebagai kepala mekaniknya. Terus Gigi. Ya enggak, Diki kan direktur teknisnya. Oh, Gitu. itu beda. Manajernya kan Beda. general manajernya. Direkturnya Tardosi. Oh, Tardosi, Maksudnya ya. saya ini kepengen kalau besok rencananya kan pakai yang air nih ya, Roman siapa gitu namanya. Roman Abramovich. Udah, Ya pokoknya Roman. bekasnya Besti ini. Besti, iya. Besti. Itu. Maksud saya dengan adanya, saya kira hubungan chemistry antara Frankie Charjadi sama Marquez luar biasa di race ini. Coba ditarik ke sana. Karena apa? Frankie Charjadi sudah bisa tanda kutip menerjemahkan keinginan Marquez. Apa maunya? Yang Ducati rear-nya itu depannya sedikit diulik. Itu silakan udah, monggo. Kalau 2025 fokus kena, ujungnya kembali lagi kita bilang di podcast kita. Marquez marketingnya Ducati. Marketingnya Ducati. Gitu. Ya emang Dan iya. ditunggu aja. Kalau 2025. di satelit nggak digaji kan ya berarti ya. Lah iya. Tutulan. Ya, meskipun aku nggak tahu loh ya. Lah iya memang. Siapa tahu yang disetorkan rekeningnya istrinya kan nggak tahu Mas Ben. Nah, kan itu sudah masyarakat dunia sudah tahu, dia mengakui tidak hanya gaji sponsor yang diikut sekarang ini. Makanya kan tunggu tahun 2005 ada sponsor besar, infonya yang masuk ke Ducati. Dan akan membuat perubahan luar biasa. Iya, besok di depan itu Revo Ducati. enggak Sari Darmo. Tulisannya dari Ducati. Gitu Saya terus terang Enggak Lenovo meneh lagi. Iya. makanya saya kepinginnya Frankie Charjadi itu tetap bersama Marquez. Kayak Hernandez. yang di Honda. Safi Hernandez. Santi Cazorla. Itu dia Cazorla itu hanya Villarreal dulu di Repsol. Makanya Frankie ngaku sendiri,
dia sampai geleng-geleng kepala. Kok bisa keinginan Marquez itu mencoba mengcompare antara bermain di N-nya untuk ditambahin sedikit. Katakanlah belakangnya 55, kan limbungin 75, depannya 25. Dikomparekan mungkin yang depan 45, sini 55. Jadi agak memang kemarin aja kayak pokoknya frontnya masih kelihatan, tapi dia sedikit sekarang lebih halus mainnya di Ducati. Ya, style riding style-nya nggak berubah, bukan nggak berubah, belum bisa berubah. Iya. Masih ya itu ya DNA-nya Marquez. Kelihatannya Marquez kalau riding style-nya front end-nya itu sebenarnya lihat kalau di flowing di yang itu kelihatan sekali front end-nya kelihatan. Di Phillip Island set gitu. Pas nganan yang kembang, saya bantah. Nganannya dia nyalip malah itu Martin itu sama Pecco. Ya karena soalnya di Phillip Island juara. Iya, enggak. Ya karena memang sirkuitnya flowing. Nah, iya. Kayak itu kayak bawa motor cross aja. Latihannya kan motor cross untuk merasakan feelingnya. Kelihatan riding style-nya Marquez itu. Itu memang lebihnya dia, kelebihan. Betul, iya. Ya mohon maaf Bang Aco, saya itu. Enggak apa-apa, kalau perlu saya siapkan senjata buat Oke, itu tadi ini biar sama-sama itu tadi pembahasan soal sprint race dan main race di GP Buriram Thailand. Sekarang masuk ke pembahasan prediksi Mas Ben. Prediksi untuk GP Sepang Malaysia di akhir minggu besok ya. Berarti minggu ya kan? Iya, minggu besok. Ya, minggu besok kan tanggal 2 kalau nggak salah minggu. Tinggal 2 seri. Nah, ini tinggal 2 seri. 2 seri 4 balapan. 4 balapan. Saman yang membahas karena Saman sebagai orang yang sekali lagi yang ikut Dorna untuk survei setiap sirkuit MotoGP di seluruh dunia. Mas Ben ini salah satu orang yang ikut ke sana. Di sini manggil saya. Bahasa Thailand, bahasa Italia. Di winfilnya Marquez itu. Gelem. Mau saya. Nah, terus yang kemarin sampai mau jadi asistennya tukang sarang, boleh saya penting Marquez. Ternyata kurang jodoh, kurang rezeki. Temen nego ya. Tahun depan Pak. Insyaallah. Tahun depan kita harus ada di sirkuit pokoknya, salah satu sirkuit. Ya pokok setiap hari yang nonton podcastnya 20.000 minimal itu bisa lah nanti ngajukan ke Bu Citra. Ya itu sekali lagi kita minta bantuan teman-teman semua penonton podcast Satu Track Jawa Pasar Banyuwangi untuk apa Mas Ben? Untuk like, subscribe dan komen juga. Nah, Oke, Mas Ben, ini untuk profil sirkuit Sepang ini punya tetangga ya, Mas Ben ya? Tetangga kita. Tetangga. Ya, Sepang ini merupakan salah satu sirkuit modern. Sirkuit modern dibangun tahun 96 dan baru digunakan balapan MotoGP tahun 99. Ya. Dengan biaya kurang lebih itu 172 sampai ngerti biayanya kan domongin melok Dorna TRAB ini deh. Waktunya bukan Roro Jonggrang 14 bulan membuat sirkuit ini di sana. Itu tergolong lama apa cepat ya, termasuk cepat. Dan desainernya kembali lagi desainer ternama Herman Tilke. Ini lagi ya. Iya. Ini berarti ini anti clockwise Mas Ben. Bukan anti clockwise ini karena ada 15 tikungan, 10 ke kanan dan 5 ke kiri. Oh, berarti clockwise ya. Ya. Terus kemudian ada trek lurusnya 900-an meter. Cuman trek lurusnya ada 2 sebenarnya. Dia mau masuk ke start finish itu kan dia kayak memutar ya kayak huruf U gitu. Dia. Oh, berarti yang pertama sini, sini. Yakin terus ini belok ke kiri terus langsung ke start finish. Jadi ini saya bilang ada 2 trek lurus. Dan itu panjangnya sama-sama 920 ya. Kurang lebih 920 meter dan termasuk di sini sirkuit Sepang ini hampir sama dengan Buriram, panas. Sekali panas ya panas, sekali hujan ya badai sampai dihentikan dulu ya Bang ya. Itu dan technical. Nah, kalau kita bicara technical, ya kembali lagi adalah Ducati Cup. Karena rekor tahun kemarin di sprint itu yang menang Alex Marquez dan yang menang Alex Marquez. Iya,
di sprintnya. race-nya Di sprint. Pisti. Iya. Pasti. Iya. Oke. Gitu. Terus dengan profil sirkuit yang Mas Benny tadi terangkan, kira-kira yang punya potensi yang match up profil sirkuit sama profil pembalap saya ini cocok untuk menang siapa Mas Ben? Kalau model technical stop and go, bisa dikatakan stop and Oh go ini ya. stop and go ya? Peko. Peko. Yes. Ya. Yang kedua, Oke, selesai situ dulu Peko ya. Kalau Bang Ajo, gimana Bang Ajo lihat Sepang. dengan Sepang ini? Mungkin ada sedikit entah flashback atau apa. Ya, Sepang ini kalau mau flashbacknya ya di 2015. Salah dia. itu masa lalu itu. Tapi nggak perlu ya kan. Kemarin Phillip Island hampir saja. 2015 saya masih SMA dan saya tuh lebih suka nonton bola ketimbang GP. Iya. Apa itu Mas? Ya, Bang Ajo, ceritakan dong, nggak apa-apa, ceritakan aja. udah nanti bisa kalau dilihat nanti. Cari aja di search Ya spill dikit aja. 2015. Sepang kelas. Sepang Crash. Bang Clash. Iya, Sepang Crash. Itu yang bukan awal mulanya, itu puncaknya. Iya. Puncaknya di Sepang kan 2015. Nah, kalau untuk ya Sepang ini sebenarnya sirkuitnya lebar loh, Pak. Iya. Lebar, luas, karena juga tipe A ya. Kalau dibilang kalau Iya. ada Modern grade A Ya, buat karena F1 modern. juga kan. Makanya kalau untuk prediksi tadi ya, itu ya kembali lagi ke Ducati. Soalnya tahun kemarin itu Bastianini, Marquez, tapi Aleknya loh ya, bukan Alex, iya, Alex Marquez. Marquez ya. Di sprint dia menang. Di race-nya dia nomor 2, Pak. Ya. Tahun kemarin ada Bagnaia. Pokoknya Grace ini luar biasa kemarin. Tahun kemarin. Itu sebelum Marquez masuk ya? Belum. Belum, Dia cedera ya. Cedera, iya. Pas cedera ya? Masih cedera. Oke deh, langsung ke Oh ya, apa? sirkuitnya panjangnya 5,5 km. Iya. Kemudian tracknya tadi antara 16 sampai 20 meter. Di beberapa sudut itu kali tikungan dia agak melebar gitu. Dan kurang lebih nanti yang ditempuh itu ada 20 lap, sorry. 20 lap. Ini kalau ada satu tikungan yang punya dikasih nama satu pembalap nggak kayak yang kalau di Phillip kan ada tikungan Soalnya Simoncelli aja ninggalnya di situ ya, Pak. tikungan Stoner, Iya, terus kan? mungkin di Tapi Malaysia itu saya- ada Nggak sampai nyari ke sana. Ada sih tikungan Mail atau tikungan Iya, enggak. Jarjit. Yang jelas di sana Marco Simoncelli meninggal. Sama Indonesia juga kemarin. Pembalap Indonesia yang di Talent Cup ada, Pak. Ada meninggal. Ada juga. Innalillahi. Tapi tahun berapa itu? Tahun 2018 kayaknya. Sudah di bawah. Melayat Mas Ben. Belum. Didoakan aja. Oke, langsung prediksi ya. Ya. Nggak apa-apa kan? Langsung Nggak prediksi apa-apa, itu prediksi. anak-anak udah gini aja. Bang Ajo, prediksi. Ini berpengaruh loh dengan hasil Kejuaraan dunia. kejuaraan dunia. Sebenarnya pengen cepet-cepet dikunci aja sih sama Martin karena kasihan Martin. Ya syaratnya Peko harus drosor gitu Ya, aja. terus itu kayaknya Kalau bisa di race. kayaknya aduh mustahil Karena di race banget. kan 25. Ya enggak sih lah, mustahil Dlosor kemungkinan bisa terjadi yo. Ya itu. Martin Dlosor ada kemungkinan juga Ya bisa. itu tadi balapan terakhir-terakhirnya tuh faktor keberuntungan, faktor luck. Itu aja. Pokoknya jangan cari limit lah, jangan sok-sokan ikut-ikutan si Marquez gitu. Itu istilahnya saya. Oh, Oke, Alhamdulillah. Oke, Bang Aco. Ya Peko. Karena teknikal. Ya, Peko. Ya, Ya, ini Peko. harus dikasih wis alasan wis satu Peko kenapa gitu. Ya Peko mentalnya saya lihat kemarin mulai dari hujan kemarin di Thailand, dia dikejar Marquez itu kelihatan mental juaranya ada di situ. Oh, muncul lagi ya. Muncul setelah lagi. sempat Nah, setelah sempat diragukan iya, karena sempat di Motegi itu mengisolasi diri, keluar langsung juara, mental juaranya kayaknya ada lagi itu muncul lagi. Karena yang ngejar kemarin Marquez ya. Ya. siapa yang nggak takut Iya, saya pikir malah Pekonya yang delosor. Heeh. Taunya ya Marquez yang yang delosor. ya karena Marquez laki-laki itu Iya, mentalnya lagi cari bagus. limit. Iya itu tadi mentalnya lagi bagus, on fire karena dia bawa kemenangan dari Thailand, makanya saya pilih Peko.
Oke, Peko nomor 1. 2. 2 Marquez. Oke, Marquez karena Ya, itu memang ya, kayaknya aktor. stop ini dengan profil yang apa stop and go mungkin Ya. enggak. Nomor 3 belum. Ya. Ya. Tiga. Kenapa Marquez tadi? Ya, Ya, karena Marquez dia nomor aktor utamanya. Woi. Kalau nggak ada Marquez tuh nggak rame pasti. Iya. Serius memang, benar. Tapi kalau dia Gloso tambah rame gitu loh. Apalagi di grup kami. Saya tahu arahnya kamu itu ke sana. Saya sudah tahu. Ada Marquez itu rame, balapan ada Marquez itu rame. Tapi lebih rame lagi kalau dia Gloso. Oh gitu. Oke, yang ketiga. 3 Aco. Martin. Oh, Martin, bukan Aco. Bukan. Oke, Aco itu cilik-cilik ya si Iya. Aco itu. Cilik-cilik pinter ngaji. Oke. Mas Benny. Kalau saya kembali lagi ya momentum ya, Peko ya. Oke, Beko. Technical. Anak teknikal. Yang kedua, saya kira Bastini kan kepingin juara tahun kemarin. Dia kan menjaga asa, Oke. tapi Marquez nomor 2. Iya. iya. Apa bridging-nya, Mak? Besti mo, Ya kan Mas. saya belok gini tadi langsung. Oh. Marquez nomor 2, Bastini nomor 3. Oh, gitu. Karena apa? Perebutan Ya karena jagoan saya P3. Marquez Itu gitu rame aja. juga itu, Pak. rame perebutan Rame nomor 3 tiganya itu. itu. Itu rame juga Bastini tuh. ya kan menjaga asa juara tahun, tapi Marquez nggak pengen karena kejadian kemarin di Buriram Rame juga. kembali. Ini Soalnya lebih rame. Bisa Gengsi soalnya, Gengsi, gengsi, reputasi itu dipertaruhkan semua di situ. Peko, Beko, Marquez, Enea, Bastini, Martin. Martin. Wow. Wah, iki yo kemungkinan Biar tambah seru balapannya. diselesaikan di Oh, gitu? Valencia ya. Iya, Ah. Valencia. Berarti ini yo anu lah apa mewujudkan tantangan si Peko. Peko, ya di mata tantangannya itu ya Peko. betul. Ayo kita selesaikan di Ya, race Kalau terakhir. untuk Bang Salis, Kalau aku Martin. Martin. Ah, beda. Martin karena Martin itu bisa dibilang paling konsisten. Ya, Benar. Paling Ya, konsisten benar. dan dia pasti nggak ingin lah ini kalau kita bilang seorang profesional ya entah itu di GP di Ya. sepak bola atau di bidang apapun lah kalau kita bilang profesional ketika ada satu kesalahan di sebelumnya kita dalam hal ini di musim lalu di musim 2023 dengan Martin akhirnya gagal juara gitu. Nah ini di musim sekarang pasti dia bisa bounce back, bisa Lebih dewasa. bisa pasti dapat kayak apa ya? Intinya pingin menunjukkan lah kalau dia bisa juara gitu. 2 tahun bro. Setelah gagal gitu. Martin terus kedua Peko. Yes. Biar Ketiga. sampai Valencia. Marquez sih. Iya. Saya yakin ngomong Marquez. Soalnya nggak ada Marquez nggak rame, Nomor Pak. 4 Marquez. Harus ada Marquez. Harus ada Marquez yang ganggu-ganggu itu, Pak. Ini saya balik. 3 aku wis Harus Enea. rame. 4 Marquez. Kalau enggak Marquez udah salah aja wis. Ya enggak. Poin 3. So, Oke itu aku prediksi Beda ya, kita beda-beda ya. Iya. dicatat lah enggak sih tuh Iya. anu lah. atau Marquez tuh mimpin sampai 20, berarti 19 lap glosor. Sebenarnya dites dulu di Sepang, di tikungan terakhir itu Marquez itu kayaknya menyembunyikan sesuatu katanya. Selalu melebar, padahal itu paling bagus dia. Dites dulu Oh, iya. waktu dengan ganti pertama kali. Kok gini gitu. Jadi ya dilihat aja besok. Ya, bagus. Siapa yang akhirnya juara. Tapi kalau Bisa-bisa Marquez ya. Nah, teknikalnya Peko, Peko Technical. emang. Marquez. apalagi stop and go. Bisa dikatakan ini. Oh, ini jagoannya si Peko ya. Iya. Tapi Stop and go. kita nggak tahu lah. Wah, bukan jagonya. Ducati terkenal di stop and go-nya. Terkenal. Apalagi ya posisi Marquez bisa menggunakan mesin yang terakhir.
Oh, buka bungkus. Fresh, buka Oh, bungkus. buka kamu. Bisa. Oh, Ya, ini semoga nggak ada kejadian. ah, Unboxing, ya unboxing. ini biasanya kalau mesin baru ya nggak 100% langsung oke, siapa Tapi kan tahu. pembalapannya masih ada 2 mesin baru. Kayak Martin baru 6 sama Peko yang dipakai. Ya kan sisanya kan dijual terus. Ya itu. Ya, nggak tahu ya, semoga berjalan normal aja, Bang. Oke, itu tadi prediksi kita ya, Ya. di apa CGP Sepang besok ya. Ya. Kita lihatlah siapa yang akhirnya juara, dan ini pasti berpengaruh dengan Miki Samiya nih lo. Ini dengan apa hasil juara lah, siapa yang juara dunia di GP musim ini. Oh ya, soal juara dunia kita harus mengucapkan selamat kepada Ayo Ogura. Oh ya, Oh iya. Juara Ini- Moto2. Sudah diklaim ya di Oh, Buriram Sudah, kemarin. di Iya, bulan kemarin sudah Ini diklaim. yang musim depan naik ke MotoGP Mas Ben ya? ke Trackhouse. Di Trackhouse ya. Trackhouse. Mhm. Nggak ke Honda loh ya. Ya nggak ke Honda, nggak jadi ke Honda. Dari ke Honda. Oh, sama itu, Pak. Musuhnya Marquez comeback. Vermen. Oh, ya, Oh. Andrea None. Oh ya. Oh, Andrea. Itu musuhnya musuhnya Marquez itu. Rame lagi, tambah rame ini nanti. Italia. Jadi Dia kemana? Noni. Gantiin Digi ya. gantiin DJ ya, yang operasi yang bilang kemarin. Oh, tapi kan untuk besok, untuk Ya, di di Sepang Sepang besok sama sampai Valencia. Valencia. Iya. Panggilannya The Maniac. Di Maniak. Ya. Terakhir 2009 yang None balapan di Iya. MotoGP. Marquez takutnya sama Berapa? Tahun 2009 terakhir Ya Noni itu 2009. terakhir balapan Terakhir di balapan. MotoGP. di MotoGP. Kan 2009. di WSBK dia. Nah, iya. Terus kembali ke Ogura tadi itu pembalap Jepang Bang. satu-satunya yang bukan menggunakan sasis Kalek. Biasanya kan Moto2 itu terkenal Iya. sasis Kalek Heeh. gitu. Dia pakai terus siapa itu? Lupa saya. Terus Terus Ah itu terus dia juga hampir menyamai rekornya Marquez pakai shooter dulu. Jadi ini merupakan suatu lompatan luar biasa ya. Besok Rocky-nya berada di Firmin, Alduber, Ogura itu tadi. sama yang Thailand, dari Nawadikap, Songkat. Nawadikap Cantra itu. Tantra Samcat. untuk Iya. Iya, Samcat. Samcat. Cantra. Oh, Gitu. Sawadikap lah. Jadi ada 3. Kalau tahun ini hanya Sawadikap. Aco saja. Aco. Itu aja. Itu saya kira tambah meramaikan. Sama David Alonso Mas Ben. Oh ya, David Alonso juga membuat rekor di mana dia dalam satu musim memenangkan 12 kemenangan. Sudah Iya. mengalahi rekornya Rossi. Valentino Rossi. Iya. Kan Rossi satu musim Moto3 itu Iya. paling rendah capung 11 kemenangan. Iya. Kemarin dia 12. Bisa saja besok di Sepang atau di Valencia dia bisa menang lagi, bisa 14. Rekor yang mungkin sulit dipecahkan. Iya. Oke, ini teman-teman sudah gini-gini kayaknya memorinya kamera sudah habis Mas Ben. Oh iya. Nah, kita segera akhiri saja. Tapi sebelum itu kita mohon bantuannya untuk Like and subscribe. like and subscribe channel YouTube kita sahabat Banyuwangi, dan juga dukung kita untuk menonton podcast kita. Sebelum kita mengakhiri, salah satu track. Salam satu. Iya.